ibaratnya kalau kita itu mau naik gunung itu kalau di atas kan puncak ya. Itu kalau melihat keindahan itu kan bagus sekali. Kalau kita sama-sama membangun SMP 9 itu dengan aura positif, insya Allah prestasi itu akan banyak sekali. Jika orang lain bisa, saya juga bisa. Mengapa pemuda-pemudi kita tidak bisa jika memang mau berjuang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Spansel Podcast bersama saya Maulidina Nazwa Syifa Syahrani sebagai podcaster. Nah teman-teman, kali ini saya sudah bersama narasumber kita yang sangat spesial loh. Kalian bisa tebak nggak siapa sih narasumber spesial kali ini? Yaps, narasumber kali ini yaitu Ibu Lilin Indriawati SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Bontang. Selamat datang Ibu. Selamat datang, terima kasih Maulidina. Ya, gimana Ibu kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat sampai hari ini. Ya, Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih ya Bu karena sudah menyempatkan waktu untuk menjadi narasumber di podcast kali ini. Karena mungkin Ibu juga ada kegiatan lain atau sibuk. Alhamdulillah hari ini kita free. Ya, tidak ada kegiatan. Gimana perasaan Ibu menjadi narasumber pertama kali di podcast Pansel? Pertama antusias ya, karena alhamdulillah Spansel nambah lagi kegiatan untuk mengedukasi anak-anak untuk kegiatan positif, wadah positif yang luar biasa, agar anak-anak itu terpantau juga bagaimana, karena podcast ini akan menjadikan salah satu nanti anak-anak bisa berbicara di depan umum itu, walaupun hanya mendengarkan, melihatnya itu tidak secara tatap muka, tetapi luar biasa keren. Seperti belajar public speaking gitu. Betul. Ibu kan kepala sekolah nih ya. Mungkin Ibu bisa menceritakan kisah Ibu sampai akhirnya bisa di titik yang sekarang ini. Baiklah, ini kalau berbicara panjang sekali ya. Ya nggak apa-apa Bu. Awal mulanya Ibu itu pertama itu jadi guru itu tahun 2000 awal. Ngajar di salah satu sekolah yang favoritnya di Bontang. Spansa. Yang swasta. Iya, itu salah satu. Terus setelah itu Ibu mulai dari guru bantu. Guru bantu itu dengan upah yang tidak signifikan dengan ini, tetapi karena kerjanya ikhlas, ya, dijalani semuanya itu dengan ikhlas, selalu bersyukur, alhamdulillah Allah itu berpihak kepada orang yang seperti itu. Nah, kalian juga seperti itu, harus seperti itu ya. Terus setelah guru bantu, Ibu masuk ini belum sampai selesai, Ibu berusaha mengikuti tes CPNS. Satu-satunya yang diterima untuk jurusan Ibu yaitu jurusan Bahasa Indonesia. Oh, jadi Ibu dulu guru Bahasa Indonesia? Iya, betul. Terus ditempatkan di SMP Negeri 4 Bontang. Pertama kali mengabdi tahun 2003. Jadi guru bantu tahun 2003, masuk di CPNS-nya juga 2003, hanya selisih berapa bulan itu. Terus 2017 Ibu pindah ke SMP 2. Nah, pindah di SMP 2. Selanjutnya Ibu diberi amanah di sini nih. Nah, pertama ya namanya jadi ini ya atasan nanti ya, pimpinan itu luar biasa amanahnya. Mengembannya itu antara berpijak kaki ya, melangkah itu pertama berat, tetapi setelah dijalani dengan ini tadi yaitu ikhlas dan selalu bersyukur, ya alhamdulillah sampai titik ini ditempatkan di SMP Negeri 9 Bontang tahun 2022 bulan Februari, saya ingat di sini tuh. Gitu perjalanan karirnya Ibu. Berarti kuncinya ikhlas, sabar. Betul. Dari guru pembantu menjadi kepala sekolah ya gitu ya teman-teman. Nah, gimana? Kan Ibu kan udah jadi kepala sekolah. Pas Ibu diberi amanah atau ditugaskan menjadi kepala sekolah itu Ibu gimana reaksinya?
reaksinya pertama ya ini karena memang ini ya apa waktu ikut tes itu tesnya jadi kepala sekolah itu berat zaman dulu itu. Boleh diceritain Bu? Ya, saya Ya. cerita ya, biar nanti juga yang mendengarkan itu juga akan apa, semuanya bisa itu. Mulai dari tesnya itu yang ngetes itu dari ini apa dosen yang ada di Pulau Jawa. Itu namanya LPK 2S, jadi lembaga untuk kepala sekolah ya. Lembaga kepala sekolah itu dites di Bontang, setelah itu diterima. Nah, setelah diterima sama pemerintah Kota Bontang yaitu melalui Dinas Pendidikan itu diajak ke ini. Namanya kalau dulu itu Kawah Chandra di mukanya kepala sekolah, calon kepala sekolah di Karanganyar, Jawa Tengah. Itu di sana. Di sana digembleng selama 1 minggu. Nah, di situ mulai dinamika kelompoknya, bagaimana cara kepemimpinannya, kewirausahaan dan seterusnya, pengelolaan keuangan dan seterusnya di situ. Nah, setelah itu kembali lagi ke Bontang. Di Bontang itu selama 3 bulan itu namanya OJL, on the job learning. Jadi turun langsung ke sekolah, meneliti 2 sekolah, membuat sebuah laporan dan dipertanggungjawabkan kembali lagi ke Jawa Tengah lagi. Dipertanggungjawabkan di situ. Nah, disitulah akhirnya proses itu yang mengantarkan Ibu sampai di sini. Di situ ada tesnya lagi gitu. Berarti tidak mudah ya Bu ya? Iya, semua itu kalau hal-hal yang mau bagus itu nggak akan mudah pencapaiannya. Ibaratnya kalau kita itu mau naik gunung itu kalau di atas kan puncak ya, itu kalau melihat keindahan itu kan bagus sekali. Tapi prosesnya nggak mudah. Prosesnya itu tidak mudah. Pasti ada rintangan-rintangan yang menghadang kita. Nah, insya Allah kalau kita mengikuti jalur yang memang trek yang kita lakukan itu dengan baik, insya Allah akan menuju puncak itu dengan baik dan akan melihat keindahan yang ada di depan mata kita gitu. Kata-kata dari Bu Lilin ya. Nah, kan Ibu udah 3 tahun ya, dari bulan Februari tahun 2022 tadi kan. Betul. Nah, selama menjadi kepala sekolah, mungkin Ibu bisa memberikan tanggapan terhadap sikap siswa-siswi SMP 9 yang spesial dan super aktif. Mungkin Ibu tahu ya. Iya. Semua siswa itu unik. Kalau saya bilang itu unik. Ya, spesialnya itu spesial bagaimana cara pendekatannya, caranya kita berbicara. Kalau kita ngobrol dengan siswa yang memang benar-benar unik dalam tanda kutip adalah anak yang tidak kadang di luar jalur koridornya kita itu ya. Tapi kalau kita dekati, diajak ngobrol, itu juga harus kita harus tahu celahnya dulu. Nah, bagaimana caranya membawa anak ini menjadi lebih baik lagi. Itu karena Ibu nggak setahun 2 tahun nih jadi guru ya. Nah, inilah yang akan menjadikan anak itu akan menjadi sebuah kebaikan. Karena kalau tanpa kekerasan pun anak juga bisa diarahkan. Tapi setidaknya kan juga harus kita tegas juga. Nah, tegas itu bukan marah, ya. Tetapi tegas itu adalah sebuah keharusan seorang guru untuk menunjukkan kalau anak ini biar ada rasa empati pada orang dewasa gitu. Mungkin siswa-siswi itu menganggap tuh kalau guru-guru tegas tuh dia tuh marah ke kita. Iya. Benar kan tidak kan? Nah, ini perlu nanti anak-anak juga harus paham ya. Kalau guru teriak itu harus didekati dulu. Kenapa Bu? Ada apa? Pasti kalau dengan suara lembut guru itu juga akan lembut gitu. Jadi tidak ada hal-hal yang bisa menyakitkan ya. Tetapi juga harus kita kalau setiap kali berbicara, Ibu itu kalau berbicara dengan siapapun akan kembali pada diri Ibu. Tersinggung nggak ya nanti? Iya kan? Nah, sama, kalian juga seperti itu. Kalau setiap berbicara atau apa itu kembali pada diri kita sendiri. Nanti tersinggung nggak ya saya ajak ngomong itu? Gimana ya? Nah, kalau semuanya seperti itu, insya Allah tidak ada yang namanya selalu
ada kata bullying dan lain sebagainya. Nah itu kata-kata atau verbal bullying verbal itu akan bisa diminimalkan. Ibu mungkin bisa memberitahu ke penonton visi-misi Ibu. Visi-misi di SMP 9 ya. Sebenarnya kalau visinya itu kan semua harus tahu ini visinya SMP 9 ya. Terwujudnya sekolah yang religius, ya, dimulai dari religius dulu karena semuanya terwujudnya sekolah religius, berprestasi, berkarakter dan berbudaya lingkungan. Gitu. Ya, religius sudah kita ini ya untuk misinya, misi kita itu dari religius itu kan sudah dimulai dari pembiasaan kita setiap pagi, tahu kan? Betul, tadarusan. Terus kalau yang non itu ada kegiatan baca Alkitab kalau pagi hari ya, sama sholat duha, itu kan diarahkan itu sudah religiusnya di situ, doa bersama itu religius. Terus ada lagi mengaji UMI, salah satu ini ya ikonnya SMP Negeri 9 Bontang ya. Nah, itu menjadikan kita sekolah juga religius dan sudah melirik nih sekolah-sekolah lain ingin juga menyelenggarakan pembelajaran mengaji ya yang kita jadikan satu nih di dalam kurikulumnya, jadi tidak terpisahkan. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, kemarin tuh sempat kita habis mengadakan imtihan karena kemarin ada beberapa anak yang menyelesaikan 1 juz. Kemarin juga ada yang 3 juz juga ya. 47 anak. Udah angkatan kelima ya. Betul. Berarti udah banyak ya Bu? Banyak, alhamdulillah. Hebat loh sponsor Bu. Iya. Ya. Mungkin tadi udah ya Bu perjuangan Ibu menjadi kepala sekolah. Oh iya Ibu kan ini kan zamannya kan udah beda ya, cara mengajarnya mungkin Ibu bisa memberitahu cara mengajar zaman dulu Ibu. Kalau Ibu itu kalau cara ngajar tidak beda sih, karena memang dari dulu Ibu itu senangnya itu kan CTL ya, pembelajaran CTL itu secara langsung. Jadi pendekatannya itu kepada siswa dulu, siswa itu maunya apa sih ya, Ibu harus mendalami karakternya anak dulu, karena makanya kalau ada siswa Ibu yang ini melihat atau dan lain sebagainya dari luar sekolah pasti paham gitu. Sampai sekarang pun kalau misalkan sapa-sapaan di media sosial pun Ibu gimana? Ada yang sudah jadi ini public speakingnya bagus, itu sudah ke salah satu dari alumni SMP 2 itu ada yang ke mana itu Malaysia, jadi ambasadornya di kementerian atau di kedutaan itu sering itu. Nah, itu iya sering itu belajarnya seperti itu. Nah, kalau mudah-mudahan di SMP 9 juga ada nanti, pasti ada. Iya, itu. Yang penting adalah konsisten komitmennya ya. Ibu ini mungkin seru ya obrolannya Bu. Ibu boleh nggak menceritakan pada saat Ibu sekolah SMP, ada nggak dulu teman Ibu yang saling suka atau berpacaran gitu? Boleh ini ya, ceritanya seru ini. Ada, pasti ada, setiap angkatan itu, setiap ini ada pasti ya. Itu bahkan sampai sekarang pun ada yang berjodoh juga, ada. Buat Ibu juga ada, kadang itu tertawa-tertawa aja ya, ini ya yang dijodoh-jodohkan dulu gitu. Tapi itu adalah sebuah penyemangat ya. Jadi pacaran itu sebenarnya dalam agama Islam kan nggak boleh. Nah, jadi pendekatan saja, pendekatan yang digunakan untuk menyemangati prestasi. Jadi dijadikan itu adalah persaingan untuk berprestasi, bukan menjadi baper-baperan. Nah, tapi berprestasilah kalau mau menjalin hubungan itu boleh aja, karena apa? Itu adalah kodrat dari Allah ya. Kalau tidak saling tertarik antar lawan jenis itu bahaya malah. Aneh. Iya, tapi ya gunakan sebaik mungkin. Prestasi itulah yang akan menjadikan kalian kemana kalian nanti akan menjadi apa, itu dari situ.
Oh ya Bu, mau bahas juga nih terkait yang kemarin. Kan kemarin baru ada spanduk yang tentang anak-anak yang berprestasi. Kan Ibu pajang semua tuh. Dari PMR, Pramuka, apa nih kemarin Bu? Di apa? Green Generation yang kegiatan sama itu tuh yang ramah anak. Iya itu juga sama yang aneh Bu Indah itu. Oh ini Pick Air. Iya itu Pick Air juga. Ya itu. Gimana tanggapan Ibu? Ya alhamdulillah lambat laun kan SMP 9 sudah dilirik mata ya sama yang ini apa lainnya, ternyata sekolah yang di ujungnya ya. Saya bilang di ujung karena memang kita ujung ya, perbatasan antara Kucingnya ini aku masuk di sini. Tapi alhamdulillah lambat laun Kalau kita sama-sama membangun SMP 9 itu dengan aura positif, insya Allah prestasi itu akan banyak sekali nih nanti ada di sini. Nah ini makanya jangan lupa kalian harus membawa nama baik SMP Negeri 9 dengan jalan apapun ya. Prestasi dengan jalan kalian bisa bersama-sama untuk menebar kebaikan dimanapun kalian berada. Ini prestasi banyak itu. Karena sebelum saya masuk sini tuh kan banyak banget yang memandang remeh SMP 9 tuh. Katanya baru apa itu namanya? Baru muncul lah SMP 9. Baru buka. Terus habis itu waktu saya lihat kayak bagus-bagus aja waktu kelas 7 kan. Saya kayak bagus-bagus aja, terus saya masuk ekskulnya, terus bagus aja ke ekskulnya, terus pas kelas 8 wah ini sepansel tambah baik nih, tambah bagus, tambah maju gitu. Jadi saya agak sedikit bangga aja sih masuk sini. Iya, harus bangga. Siapa lagi yang nggak bangga ya yang masuk sini? Ya mungkin itu saja ya teman-teman. Mungkin dari Bu Lilin, mungkin cerita Bu Lilin tadi bisa menginspirasi kalian agar tetap bisa terus berjuang, pantang menyerah, ikhlas dan tetap mengikuti alur yang ada. Mungkin itu saja. Mungkin kalian bisa menonton video selanjutnya di mana kami mengundang narasumber yang lain. Ya mungkin itu saja ya Bu Lilin. Terima kasih ya Bu. Terima kasih undangannya. Ya, terima kasih ya Bu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, amin. Untuk semuanya. Sukses untuk podcast SMP Negeri 9 Banten. Amin. Namanya apa nih podcastnya? Spansel Podcast. Spansel Podcast. Selalu maju. Ya, amin. Mungkin itu saja ya teman-teman. Ya. Ya, dengan saya Maulidina Najwa Syifa Syahrani. Saya Lilin Indriawati. Ya, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.